ya, biar tahu kemarin nilai fikihnya banyak yang kurang ya, banyak banget ya, hampir semuanya fikih tajwid itu banyak yang kurang nilainya. Padahal ini teh bertahun-tahun teh dibolak-balik ya, belajar fikih, belajar tajwid. Nih lihat aja, ini teteh masih pakai buku yang udah lama. Waktu itu kita belajar tanggal 24 bulan 2 2021 hari Rabu ya. Makanya kalau belajar tadi tulisan ya, jadi tahu oh tanggal sekian saya udah pernah ngaji ya. Diulang lagi tanggal berapa ya. Nah, makanya harus bisa, apalagi diulangnya berkali-kali ya, harus paham minimal ya. Makanya itu kalian suruh beli buku ini biar dibaca ya, bukan hanya pas ngaji aja tapi di rumah juga harus dibaca ya. Kurangi mainnya ya. Nah, yang membatalkan wudu, faslun nawaqidul wudu arba'atu asya'a ya. Ada 4 yang membatalkan wudu ya. Yang pertama al-awwalu al-khariju min ahadis sablaini ya. Ada yang membatalkan wudu yang keluar dari salah satu kedua lubang, baik dari depan atau dari belakang ya. Jadi yang membatalkan wudu itu, dengarkan. Yang membatalkan wudu itu yang pertama kalau keluar dari salah satu lubang. Kan manusia itu punya 2 lubang ya. Yang membatalkan gitu ya, bukan lubang hidung, bukan lubang telinga ya. Ini mah jelas alat indera ya. Tapi yang mengeluarkan di bujur jeung di depan ya, buat pipis, buat ya, lubang dubur dan lubang farji ya yang di depan ya. Nah, itu ketika mengeluarkan, contoh kamu udah wudu kemudian tiba-tiba hitut. Hitutnya di arah mana? Dari arah belakang dubur ya. Dari arah belakang hitut, otomatis wudunya batal. Cilit ya, ayah nggak kelihatan gitu ya. Ataupun misalkan kamu udah wudu tiba-tiba, kan kalau bersin teh sok pipis ya, tiba-tiba pipis ya. Bagi perempuan tuh biasanya haji bersin tiba-tiba mengeluarkan pipis ya, itu batal wudunya ya. Kecuali air mani. Nah, kalau air mani itu wajib mandi, bukan lagi batal wudu tapi membatalkan mengeluarkan najis ya, jadi harus mandi besar ya. Kemudian yang kedua asani zawalul aqli ya, hilang akal binau min au ghairihi illa naun qaidin mumakkinin maqadahu minal ardi ya. Yang kedua adalah hilang akal disebabkan tidur atau selainnya. Contoh kamu udah wudu tiba-tiba gila atau mabuk ya, atau tidur ya, udah wudu misalkan ya, naudzubillah min dzalik ya, udah wudu tiba-tiba kecelakaan di jalan, terbentur si kepalanya, hilang akal kan, nggak tahu ini siapa, itu wudunya batal ya. Atau tiba-tiba gila, stres misalkan ya, pikirannya nggak tahu, gila kan, tahu orang gila ya, di luar nalar. Atau disebabkan tidur juga membatalkan wudu. Contoh kamu udah wudu, dengarkan, udah wudu, sholat maghrib, beres sholat maghrib, nanti nungguin isya, ternyata ngagoler tidur ya, akhirnya itu membatalkan wudu ya. Kecuali, dengarkan, au ghairihi illa nauman qaidin mumakkinin ma'adahu minal ard ya, kecuali tidur sambil duduk yang merapatkan pantatnya pada tanah. Jadi kamu udah wudu ya, kemudian kamu menunggu adzan isya, ngobrol. Kemudian kamu mau menunggu adzan isya, tidur ya, tapi duduknya dengan merapatkan pantat, sehingga kan kalau kentutnya pasti kudu heula ya, pasti kudu angkat bujur kalau kentut tuh. Nggak bisa kalau gini tiba-tiba kentut ya. Pokoknya harus merapatkan, kamu tidur ya. Pas udah tidur, udah ngerasa tidur, bangun. Nah, pas udah bangun, tadi saya punya wudu, dilihat dulu posisi duduknya, kamu berubah tidak. Kalau posisi duduk pas tidur seperti ini ya, terus pas bangun juga seperti ini, itu tidak membatalkan karena si pantatnya itu rapat ya ke tanah, ke lantai, ke tempat duduk. Tapi kalau misalkan kamu sudah punya wudu, kemudian
tidur nih dalam posisi rapat pantatnya, tapi pas bangun udah kayak gini, ya itu membatalkan wudhu karena nggak pernah tahu ya hitut teh kan orang tidur tuh nggak pernah kedengeran hitut atau enggak, pipis atau enggak, ya makanya lebih baik berjaga-jaga. Ngapain gitunya dah wudhu mah sebentar moal aya 5 menit oge, ngapain harus ngabebelaan nundutan gitu ya sambil merapatkan pantatnya. Lebih baik langsung wudhu kembali daripada ragu-ragu, ya kan kata Nabi Muhammad, da'ma yuribuk illa ma yuribuk, tinggalkan yang meragukan dan jalankan yang tidak meragukan. Jadi kalau menurut kamu iya tadi wudhu abi batal canya abi hitut encannya gitu, jadi lebih baik kamu wudhu ulang ya, kajun tiris oge gitu. Dah wudhu itu tidak akan lama ya, sebentar ya gitu. Jadi apapun yang meragukan tinggalkan ya. Nah kemudian as-salisu iltiqa'u basyaratai rajulan wa imra'atin kabiraini ajnabiyani min ghairi ha'ilin ya. Yang ketiga yaitu bersentuhan kedua kulit laki-laki dan perempuan yang balik yang bukan saudara atau mahram ya, tidak bukan mahramnya, tanpa penghalang apapun, itu sudah membatalkan wudhu. Contoh keduanya balik ya, contoh Messi udah balik jeung Ripal nih pas sisi misalkan Ripal udah balik ya, contoh ya, balik itu apa sih, ada 3, ingat gak? Apa aja balik deh? 15 tahun, terus mimpi jima, terus keluar head ya mimpi basah, mimpi jima, keluar air mani ya. Dan head bagi perempuan ya yang minimal berusia 9 tahun ya. Contoh Messi kan udah head, Ripal contoh udah balik misalkan usianya 15 tahun, kamu udah punya wudhu ya. Pak Anto lah kamu teh nggak sengaja, walaupun nggak sengaja ya, senggolan ya tanpa penghalang apapun, itu sudah membatalkan wudhu ya. Kecuali kalau ada penghalang kain ya, contoh nempel gitu ya. Udah nempel kan yang satunya terhalang kain, itu sudah apa-apa ya. Makanya harus hati-hati, apalagi sekarang nih banyak perempuan yang sudah head, banyak perempuan yang sudah usianya 9 tahun, yang laki-laki 9 tahun, 15 tahunnya udah mimpi basah, udah mimpi jorok-jorok misalkan ya. Nah itu sudah balik artinya, walaupun kalian udah masih kelas 4 ya, tapi udah mimpi seperti itu misalkan ya. Nah itu tetap kalau Pak Anto jam perempuan antar lawan jenis itu batal. Makanya dengarkan, duduk teh dipisah ya, ngaji kita kan punya tempat sebatas seperti ini ya. Jadi kamu harus tahu, perempuannya perempuan belah itu, laki-laki belah sini ya. Jangan malah bercanda, apalagi sudah balik ya. Kan nempel teh dosa ya, apalagi kalau bukan muhrim ya. Nah itu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u masuqubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rohati aw butunil asabi' ya. Yang keempat, menyentuh kubul manusia atau lubang duburnya dengan telapak tangan atau ujung jarinya ya. Jadi contoh nih, dengarkan, kita udah punya wudhu, contoh tiba-tiba, contoh aja ke teteh aja, teteh udah punya wudhu ya, tiba-tiba Labib mama minta pengen pipis, kan masih dicebokin, akhirnya teteh pegang tuh kemaluannya Labib, itu sudah membatalkan ya. Jadi hati-hati, jangan karena biarin ada anak kecil ya, salah ya. Ini walaupun anak kecil itu kalian sudah membatalkan wudhu, artinya harus wudhu ya. Atau misalkan kamu sudah wudhu, tiba-tiba gagaro daerah bujur, daerah depan, contoh ya, atau misalkannya kan nggak mungkin gagaro pakai ianya kia, kan nggak mungkin ya, pasti pakai nempel ya, nempel mau telapak tangan, mau ujung-ujungnya itu tetap membatalkan wudhu ya. Nah dengarkan penjelasan, ada lagi penjelasannya. Yang pertama, tidak batal wudhu karena mengantuk, yaitu tidur namun masih dapat mendengar suara orang yang berbicara di sampingnya atau di sebelahnya. Contoh,
kamu udah wudhu, ini yang tidak membatalkan wudhu ya. Kalau tadi kan kalau duduk udah wudhu kemudian tidur merapatkan kakinya itu tidak, merapatkan pantatnya itu tidak membatalkan. Dan ada lagi tidak batal wudhu karena mengantuk. Contoh, kamu udah wudhu ngantuk, ngagoler ya, ngagoler, kemudian kamu teh masih mendengarkan orang yang ngobrol, masih mendengarkan suara langkah kaki orang ya, yang di sebelahnya aja, pokoknya yang sedang aktivitas kamu terdengar ya, itu tidak membatalkan wudhu karena itu mengantuk, bukan tidur ya. Kecuali kalau tidur terus sampai mimpi, tadi teh asa ada yang lewat misalkan ya, padahal eta teh mimpi yang lewatnya teh ya, bukan orang yang kalau misalnya ketiduran tapi kepegang sama kayak perempuan gitu, ini teh batal ya, batal lah tuh jelas ya. Kalau sudah balik ya, komo yang tidur mah atuh kan tidur juga udah membatalkan ya. Kalau misalnya kayak ngebangun tapi kepegang Kulitnya siapa? kulitnya Yang mahram atau bukan mahram? Masih mahram. Mahram. Yang mahram. Yang mahramnya enggak apa-apa. Kamu sama kakak misalnya, kakak kamu perempuan ngeudankeun gitu. Wah, tapi udah dalam posisi wudu ya nggak apa-apa, kan masih saudara ya mahramnya. Nah, kemudian dengarkan. Nah, yang kedua, dengarkan penjelasan lagi. Bersentuhan kulit antara seorang yang sudah balik dengan anak-anak atau sama-sama mahram, hukumnya tidak batal kecuali bila disertai dengan syahwat. Contoh nih ya, Messi wea karunya. Contoh ya, teh udah dia udah balik ya. Dimas belum balik ya, jadi salah satunya, dengarkan, salah satunya belum balik, itu tidak membatalkan ya. Misalkan Pak Antul misalkannya jeung Dimas ngalewat ya. Kalau apa? kalau sama ayam Nah, dengarkan. Dia kelas 4 ada kelas 3 SMP kok di gitu-gitu. Nah, dengarkan. Uwi nempel ke Dimas belum balik nih posisinya. Itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tapi dengarkan. Kalau di antara keduanya ada syahwat, suka syahwatnya apa namanya teh? Contoh ya. Dengerin, ini lagi belajar bukan bercanda. Salah satunya ada rasa, misalkan dia suka sama Dimas, Pak Anto misalkan, nah itu membatalkan wudu ya. Walaupun misalkan salah satunya belum balik ya, gitu. Nah, ada firman Allah, Allah maslumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, ini dibalik posisinya. Kalau Dimas yang udah balik, misalkan Orlin belum balik, nempel tuh, itu hukumnya sudah membatalkan apa? Wudu ya. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi ada berapa yang membatalkan wudu? 10. 10 apa aja 10? Itu guys kira-kira syarat-syarat itu teh. Yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, baca. Messi, yang kedua baca Messi. Menyebabkan tidur atau selainnya seperti gila atau mabuk kecuali tidur sambil duduk yang merentangkan pada tanah. 3, Ijal baca. Bersentuhan kedua kulit laki-laki dan perempuan yang balik yang bukan saudara mahram tanpa penghalang. Keempat, Opal baca. Menyentuh tubuh manusia atau lubang duburnya dengan telapak tangan atau ujung jarinya. Nah, jadi harus tahu ya, ada 4 ya. Nanti berarti ada latihan lagi ya dari yang membatalkan wudu ya. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Jangan salah dengan syarat-syarat wudu. Ripal. Yang ketiga apa ya? Ripal yang ketiga.
Mana deh? Yang mana? Kamu perhatikan soalnya. Yang membatalkan wudhu yang ketiga apa? Nomor 16 yang ketiga. Cok, yang ketiga apa yang ketiga tadi? Baca. Cepat baca. Udah? Mau tidak? Ayo baca. Itu teh waktu. Ayo baca. Baca. Cepat. Atau nggak bisa. Nanti nggak bisa tuh. Kamu bisa seserian ya. Ayo. Cepat. Cok. Dari salah satu lubang baik dari depan atau dari belakang terbuka angin atau lain Atau atau air mani atau selainnya. Atau selainnya seperti bilah atau mabuk kecuali sambil duduk Tidur. sambil tidur Kecuali tidur sambil duduk. kecuali tidur Bukan yang balik yang bukan saudara samrom tanpa penghalang. Paham aja pasti susah. Yang penting paham aja pas kamu wudhu. Oh, nggak boleh. Dengarkan. Kita ngobrol. Paham dengan hafal itu berbeda. Ya lebih baik paham dulu aja. Ya menghafalnya nanti. Jadi kamu beres wudhu. Oh tiba-tiba opal. Ijal. Beres wudhu, oh tiba-tiba kentut. Kamu tadinya belum tahu nih, oh bahwa kentut itu membatalkan wudhu. Tadinya mah belum tahu kalau kentut membatalkan wudhu. Akhirnya sholat aja, ambil apa namanya teh? Ambil Quran aja, buka Quran aja kan nggak boleh ya kalau tidak memiliki wudhu ya. Nah sekarang halaman 17. Yang diharamkan karena hadas kecil, hadas junub dan haid. Ya, dengarkan nanti biar tahu ya. Faslun manil taqada wudu'uhu haramu alaihi arba'u asya'a as-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Ya. Barang siapa yang batal wudunya, maka haram baginya melakukan 4 perkara. Saya geser belah sana ya, kamu kelihatan. Ada bukunya? Punya bukunya kan semuanya? Ya. Tidak? Kalau nggak punya nanti nulis aja. Ya. Itu nggak akan masuk. Ya. Badeng. Ya nggak bisa. Ya. Suruh ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa, nggak nurut. Ya itu teh menandakan hatinya keras seperti batu. Ya. Dah, dengarkan. Udah? Barang siapa yang batal wudunya, maka haram baginya melakukan 4 perkara. Dengarkan. Ya, ini udah masuk ke haram. Ya, berarti tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan akan berdosa. Yang pertama, as-sholatu, yaitu sholat. Ya, itu kalau kamu tidak punya wudu. Ya. Kemudian yang kedua, wat tawafu, tawaf. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu wamassul mushafi, yaitu memegang atau menyentuh mushaf Quran, ya. Dan yang keempat wahamluhu, dan membawanya kecuali bila disertai barang lain yang lebih banyak mengandung huruf, misalnya tafsir Al-Quran atau benda lainnya. Contoh, nah ini kan di dalam ini ada ayat-ayat Al-Quran, ya. Tapi di dalamnya lebih banyak artinya, lebih banyak contoh tuh ada apa namanya teh Asmaul Husna, ya. Ada artinya yang lebih banyak dibandingkan dengan tulisan Al-Qur'annya. Itu kamu walaupun tidak punya wudu itu boleh memegangnya atau membawanya. Tapi kalau kamu nggak punya wudu, contoh, dengarkan. Kamu ngaji ke sini, ya, udah punya wudu dari rumah. Ya, megang Quran tentunya harus punya wudu, hati-hati ya. Kalau tidak punya wudu berarti hukumnya
haram, ya berdosa, ya. Atau misalkan kamu udah punya wudhu nih, megang Al-Quran, tiba-tiba teh izin ke kamar mandi, pipis, langsung balik lagi ke sini. Kira-kira kamu megang Qurannya jadi dosa apa jadi pahala? Dosa. Makanya kalau habis pipis ke kamar mandi itu sekalian wudhu. Setelah wudhu baru pegang Quran, simpan Qurannya. Ya, jadi jangan, atau yang udah kentut ya, atau udah paantel sama teteh. Makanya yang udah balik, dengarkan, mau perempuan mau laki-laki, contoh kamu kan teteh nggak pernah tahu yang balik siapa, piraku ku teteh di hiji-hiji tanyaan, udah mimpi basah, udah 15 tahun kan nggak mungkin ya. Kamu kalau merasa kamu udah balik, kamu udah megang Al-Quran, jangan salim sama teteh. Pas ngaji itu kan pasti semuanya salim nih, jangan salim sama teteh. Atau yang ini yang perempuan udah head, udah balik, kalau kamu punya wudhu mau ngaji, jangan salim ke bapak, jangan salim ke aperi, karena kamu posisinya udah balik, nanti batal ya. Kamu kalau mau salim, setelah salim harus wudhu, baru kayak bawa Al-Quran, paham? Nah, jadi jangan salim ya kalau yang sudah balik ya. Nah, kemudian contoh tafsir Quran atau Quran yang ada terjemahnya. Ya, ada yang punya Quran terjemah nggak? Kamu pakai Quran terjemah ya? Ngaji pakai Quran terjemah, walaupun tidak punya wudhu, itu tidak apa-apa, dipegang, dibawa tidak apa-apa, asal tulisannya jangan nggak usah dipegang. Ya, tapi kan lebih baik, namanya adab membaca Al-Quran itu harus punya wudhu. Ya, hijau. Oh ya teh. Opal, tong hore atuh, nya kayak gak bisa ngajinya, ya. Oh, adabnya orang yang mau mengaji itu pasti bersih, ya. Dari badannya mau ngaji teh kudu mandi heula, ya. Sing bersih badannya, disikat giginya, ya. Parfuman teh nggak apa-apa, ya. Ngagelis malangan perempuan ge, ya. Yang kan kita teh mau ngaji, ya, mau mencari pahala banyak. Reko kotoran bajuna pulang ngaji, pulang main, nggak mandi, nggak bebersih, kakina kotor ya, nginjek tempat ngaji itu kan jadi kotor ya. Tapi kalau orang yang semuanya dengarkan, dari badan bersih, semuanya bersih, itu gampang banget untuk menerima ilmu ya. Kan malaikat juga, kalau dengarkan, malaikat itu seperti ini, kalau di rumahnya kotor, jorok, itu susah untuk masuk. Malaikat aja nggak mau ya, apalagi kalian yang sedang mencari ilmu. Dari badan, pakaian ya, itu harus dijaga. Kalau mau ngaji, mau sholat ya, menghadap ke Allah, masa mau pakai pakaian yang nggak yang nggak suci, yang nggak bersih ya. Makanya harus bersih ya semuanya. Nah, kemudian ada lagi, la yamassuhu illal mutahharun ya, di surat Al-Waqiah ayat 79 ya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci ya. Kamu suci badannya, suci pakaiannya, itu jadi kecilin. Itu boleh menyentuh Al-Quran ya. Tapi kalau orang yang berhadas ya, orang yang memiliki sedang haid, sedang nifas ya, habis bermimpi jima, dia tidak mandi ya, itu kan masih memiliki najis ya. Ngobrol tuh ya apa dia? Itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Jadi hanya orang-orang yang bersuci yang boleh memegang Al-Quran ya dan membacanya ya. Dengarkan lagi, wa yahrumu 'alal junubi sittatun asya'a. Ada 6, demikian pula haram bagi orang yang berhadas besar, itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu as-sholatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamlu wal lubsu fil masjidi wa qiraatul qur'ani ya. Nah, ada haram bagi orang yang berhadas besar karena keluar mani atau bersetubuh. Kamu udah bermimpi basah, mimpi paginya, misalkan tiba-tiba sholat, itu haram. Tawaf, memegang atau menyentuh mushaf, baru pegang aja itu udah gak boleh ya, menyentuh mushaf Quran ya. Nanti ya, beresin dulu, nanti ada sesi tanyanya ya. Kemudian membawanya ya, kemudian berdiam diri di dalam masjid ya.
cicing di masjid ya, itu nggak boleh ya, karena kan kamu masih berhadas besar ya, belum mandi ya. Walaupun berdiamnya di teras ya, kecuali sekedar lewat itu masih boleh ya, dan membaca Al-Quran ya. Makanya kenapa orang yang sedang haid itu nggak boleh masuk masjid haram ya, walaupun di terasnya ya. Kalau orang zaman dulu bilangnya seperti ini, orang haid jarak 10 meter itu tidak boleh melewati masjid. Bukan seperti itu, tapi kalau orang haid masuk ke dalam masjid itu tidak boleh ya, apalagi haid sedang banyak-banyaknya ya. Orang yang haid, orang yang nifas ya, orang yang keluar mani tapi belum mandi itu tidak boleh, dan apalagi membaca Al-Quran ya, kecuali orang yang sudah hafal 30 juz, hafizoh ya, hafizoh misalkan yang dia hafal Quran nih tanpa melihat Quran dia membaca itu boleh ya, tapi jangan sambil mengeraskan suara ya, itu kan tujuannya apa? Menghafal ya, karena orang yang menghafal Al-Quran itu tidak boleh sampai lupa sedikit pun ya, orang yang sudah hafal. Contoh kamu juga ketika sudah menghafalkan juz 30 surat-surat pendek ya, juz 30 tiba-tiba lupa di jalan, kamu teh sudah hafal tadinya, itu berdosa nantinya ya. Makanya harus, kalau udah hafal nih, contoh surat Anas hafal terus setiap hari dilantunkan ya. Kalau enggak kan kamu sholatnya 5 waktu, subuh 2 rakaat Anas dan Al-Falaq ya, duhur 4 rakaat, berarti contoh Al-Lahab, An-Nasr dibacain semuanya. Jadi itu yang biar kalian enggak lupa ya hafalannya ya. Nah, lanjut, wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a as-shalatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubusi bil masjidi wa qira'atul qur'ani wa shaumu wa talaqu wal maruru fil masjidi in khafat talwisahu wal istimta'u bima bainas surrati war rukbah. Nah, juga haram disebabkan haid. Kalau tadi kan orang yang bersetubuh dan orang yang mengeluarkan mani. Nah, sekarang haram yang disebabkan haid itu apa aja? Ya, nih khusus bagi perempuan, yang laki-laki juga harus paham, karena kamu punya orang tua, ya punya mama, punya adik, misalkan yang perempuan atau punya kakak perempuan harus tahu ya. Haram yang disebabkan haid itu ada 10 perkara. Yang pertama, sholat. Kan kamu mah enak ya, perempuan mah ada istirahat, ada liburnya ya. Haid gak boleh sholat. Kalau sholat malah dosa, haram ya. Gak boleh tawaf. Kemudian memegang atau menyentuh mushaf atau membawanya ya. Kemudian berdiam di dalam masjid, itu gak boleh. Membaca Al-Quran, puasa wajib ya, puasa wajib atau sunnah itu tidak boleh. Kemudian menjatuhkan talak ya, menjatuhkan talak itu sedang haid, kemudian minta bercerai sama suaminya misalkan ya. Kamu posisi lagi haid, itu nggak boleh ya, haram hukumnya. Kemudian lewat di masjid jika sekira takut mengotorinya. Kalau sekiranya tidak, maka tidak haram dengan melewatinya. Kamu lagi haid, tiba-tiba kamu misalkan rumahnya dekat masjid nih, aduh abi mah da haid banyak banget, takut menetes di jalan misalkan haidnya. Nah, itu teh sudah haram, lebih baik jangan lewat masjid. Tapi kalau kamu nggak apa-apa, apalagi sekarang mah udah ada softtek ya, udah ada pembalut ya, nggak mungkin netes-netes kayak mana gitu, kecuali berdiam diri di masjid itu tentu tidak boleh ya. Itu. Kemudian bersenang, yang terakhir adalah bersenang-senang di antara pusar dan lutut ya. Itu mah untuk orang dewasa ya, jadi nggak boleh kamu bersenang-senang dari orang haid nih, dari pusar sampai lutut ya. Itu ya. Diingat-ingat ya, ini bagi orang yang haid ya. Paham sampai sini? Jadi tadi Teteh menjelaskan, yang pertama adalah menjelaskan tentang membatalkan wudu. Ada berapa membatalkan wudu Teh? 4. Kemudian yang mengharamkan hadas kecil ya, mengharamkan wudu ya, batal wudunya ada beberapa ya tadi. Kemudian
haram pula orang yang berhadas besar karena keluar mani atau bersetubuh. Ya, bagi yang sudah menikah nih ya. Dan belum ada yang menikah ini mah ya. Kemudian yang terakhir haram yang disebabkan oleh head. Itu diperhatikan ya. Apalagi perempuan, dengarkan. Perempuan teh ya banyak, dengarkan, banyak banget yang bukan banyak banget, ulama ya berpendapat bahwa banyak banget penghuni neraka adalah kaum perempuan ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga kesuciannya ya. Contoh, kamu itu teh head ya, tapi masih melaksanakan sholat, masih memegang Al-Quran, tentu berdosa ya. Kemudian ada lagi yang bersuci, contoh kamu teh sudah bersih dari head ya, udah nggak ada nggak ada darahnya lagi, tapi kamu teh males untuk mandi besar ya. Nanti dah aku mah belum mandi besar di nanti, padahal kamu teh udah bersih ya headnya. Itu yang kenapa dikatakan perempuan itu banyak jadi penghuni neraka ya, itu dari bersucinya. Ada lagi perempuan yang itu teh mengeluarkan darah, dikiranya darah haid padahal darah istihadah. Makanya kalau haid itu dihitung, oh aku keluar haid tanggal 15 ya. Nah tanggal 15 contoh nih, kan paling lama itu berapa hari? 15 hari ya. Kalau lebih dari 15 hari itu tandanya bukan darah haid, artinya darah istihadah, darah kotor, darah suci ya. Itu wajib untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa ya. Keluar misalkan darahnya teh ya, tetap kamu melaksanakan sholat tapi wudunya berbeda ya. Niat wudunya apa waktu itu? Nawaitu listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Jadi itu wudunya, wudu nawaitu wudu alistibahatis sholati ya. Jadi niat kamu sholat wajib di awal waktu. Jadi yang lain belum sholat, baru ada nih Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu buru-buru wudu langsung melaksanakan sholat. Itu bagi orang yang daimul hadas, orang yang terus mengeluarkan hadas ya, apalagi yang head. Tapi dibersihin dulu, jangan ketika kamu lagi istihadah mengeluarkan darah darah istihadah sholat jangan. Dibersihin dulu, CD-nya ganti, pembalutnya ganti, dan bila perlu itu disumpel ya. Bagi perempuan ya, disumpel pakai kasa biar tidak mengeluarkan darah terus menerus ya. Barulah menggunakan pembalut, paham? Nah ya, ada yang mau ditanyakan dulu apa tadi kan? Sok, ayo. Apa yang mau ditanyakan? Misalnya kalau kita lagi bulan puasa terus kita teh keluar mani itu batal atau enggak teh? Batal ya. Contoh kamu bulan puasa ya, lagi puasa, puasanya batal, kamu juga harus mengkodok ya. Tidur siang misalkan ya, dengarkan nih, Jida nanya ya, kalau bulan puasa bermimpi keluar mani karena mimpi basah, misalkan tidur nih siang-siang teh, tiba-tiba bangun tidur si CD-nya teh celana dalamnya basah, bukan basah pipis ya, berbeda basah pipis mah ya, basah aja mengeluarkan kotoran lah ya dari jalan depannya. Kemudian kamu lagi puasa, dengarkan, di tengah hari ya, itu ya contoh, di tengah hari itu membatalkan puasa ya, tapi kamu harus buru-buru mandi nih. Udah mandi harus melanjutkan puasa lagi, tapi nanti setelah Syawal, setelah beres bulan Ramadan, kamu harus menggantinya. Walaupun mengkodok, walaupun kamu misalkan mimpinya siang, terus mandi, terus melanjutkan puasanya, dilanjutkan. Jangan karena udah mandi tadi Abi mah udah mimpi basah makan ya, nggak boleh ya, tetap melanjutkan puasa ya, tapi tetap harus diganti ya. Sama juga yang istihadah walaupun puasa ya, karena mengeluarkan darah nanti diganti ya setelah Syawalnya, itu yang istihadah ya. Sama seperti haid ya kalau untuk puasa. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nah, kalau nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Istihadah.